senyawa ion itu apa? Non-logam dan logam ya. Berarti ini semua adalah terionisasi. Nah, kalau yang padatan tidak terionisasi ya, lihat juga di bawahnya ini ya. Nah, misal PbNO3 dua kali, jika di dalam air kan terionisasi ya kan, karena senyawa ion ya kan. Terus ini fasenya aqueous ya kan. Nah, berarti gimana dia terionisasinya? Pb2 plus apa? NO3 minus ya kan? Ya kan? Nah, ini kenapa 2 di sini? Karena yang di atas 2 kali ya kan? Nah, berarti Na2 ya kan? 2Na plus maksudnya ya. Terus apa lagi? 2 inin ya. Nah, ini padatan tidak terionisasi. Kalau dia terionisasi berarti dia homogen ya. Ini tadi kan terbentuk padatan ya kan? Berarti dia tetap ya. Nah, terus apa lagi nih? Ini aqueous berarti dia homogen. Berarti Na plus 2 kali. Terus NO3 minus 2 kali. Nah, berarti nanti kalau dikasih persamaan reaksi misalnya sama kalian setarakan dulu ya. Setelah kalian setarakan, buatlah persamaan reaksi ionisasinya. Nah, ini dia ya. Ini dia ya. Nah, terus apa lagi? Persamaan ioniknya udah ya kan. Nah, kalian coret ya. Kalian coret ion yang muncul di sebelah kiri atau reaktan dengan yang sama dengan sebelah kanannya untuk mendapatkan apa? Persamaan ion total ya. Nah, ini yang sama apa aja nih? Yang kiri sama yang kanan? NO3 ya minus dengan 2 NO3 minus ya, saling meniadakan berarti ya. Oke. Nah, 2Na plus sama 2Na plus. 2Na plus. Ada lagi? Enggak. Berarti persamaan ionik totalnya apa? Pb2 plus ditambah 2 minus menghasilkan Pbi2 solid. Ya, itu dia persamaan ionik totalnya. Nah, biasanya soalnya seperti itu. Nanti kan misal dikasih persamaan reaksi sama kalian, lihat dulu apakah dia udah setara atau belum, ya. Nah, kalau sudah setara ya kan, terus disuruh kalian buatlah persamaan ioniknya. Nah, ini dia yang kedua ini ya. Yang kedua. Oke. Nah, persamaan ionik totalnya berarti yang ketiga ya. Nah, apa endapannya siapa? Pb2 ya. Nah, Na plus dan NO3 minus adalah ion pendamping. Berarti ion yang kalian coret-coret tadi yang ada di reaktan maupun di produk adalah namanya ion pendamping. Tergantung nanti soal kalian tuh apa. Kalau disuruh siapakah ion pendampingnya? Berarti yang kalian coret. Siapa persamaan ionik totalnya? Berarti hasil dari pencoretan. Nah, persamaan ioniknya apa? Ya udah, ini yang panjang ini berarti ya. Oke. Nah, ini dia cara penulisan persamaan ionik. Tulis persamaan molekul untuk reaksi yang sudah disetarakan. Seperti yang saya ceritakan tadi ini intinya ya. Tulis ulang persamaan untuk menunjukkan ion-ion yang terdisosiasi ya. Oke, yang ketiga, identifikasi dan abaikan ion-ion pendamping untuk kedua ruas persamaan reaksi untuk mendapatkan persamaan ionik total. Nah, ini tuliskan persamaan ionik total untuk reaksi perak nitrat. Nah, ini namanya perak nitrat ya. Nah, dengan sodium klorida. Ini berarti NaCl. Oh, ini sodium. Nah, sodium ini nama dagangnya ya. Natrium nama aslinya ya. Nah, ini jangan ketipu, kalian ada kok nggak salah kue ya kan. Kue yang bermicin-micin lah intinya ya kan. Nah, dia bilang tidak mengandung natrium glutamat ya kan. Tapi di komposisi sodium glutamat dibodoh-bodohnya kita ya kan. Padahal sama ya. Nah, itu banyak tuh kayak gitu. Dia samar-samarkan ya kan. Jadi kalian jangan ketipu lagi ya. Nanti kalau ada potasium berarti itu adalah kalium. Kalau sodium adalah natrium ya. Oke. Nah, ini gimana ini? Yang ini udah diapain dulu nih persamaan reaksinya nih? Setarakan. Udah setara belum nih?
kalian pede sekali sih. Oke, ya. Udah setara ya. Nah, apa lagi langkah selanjutnya? Diionisasi yang aqueous. Di sini yang mana sih padatan atau endapannya? AgCl ya. Oke, nah coba ionisasi. Oke, NO3 minus, Na plus, Cl min, AgCl-nya tetap ya, karena endapan ya. Terus apa nih? Na plus, NO3 minus. Oke. Oke, yang mana bisa dicoret? Ini udah dicoret. O3 min. Oke. Sama Ya. Na. Siapa? Pendamping yang dicoret. Oh ya kan? O3 min. Yang dicoret, Bu. Mas ya. Oke, kesamaan ionik totalnya. Ag plus Ag plus Cl min berarti hasilnya AgCl. Oh ya. Nah, Bu, kalau misalnya disuruh apa produknya gitu. Misalnya kan AgNO3 ditambah NaCl ini, produknya apa? Nah, dari mana kita tahu ada endapan atau tidak? Kan gitu, ya kan? Sempat kayak gitu soalnya ya kan. Nah, ini ada aturan ya. Aturan larutan. Ya, ini berarti harus kalian ingat ya. Oke, tapi kejam sekali ya kalau yang asik seperti itu soalnya ya. Nah, tapi nggak tahu ya kita ya. Kalau saya yang buat, enggak sih ya kan. Kan saya bilang soalnya dibagi-bagi setiap dosen nanti yang membuatnya siapa kan. Nah, ini dia aturan pelarutan ya. Semua senyawa golongan 1A dapat larut dalam air ya. Berarti kalau misalnya ada golongan 1A ya. 1A apa aja coba di tabel periodik? H, Li, Na, K, Rb, Cs, F, Fr ya. Nah, ini golongan 1A ini ya kan. Misal ini tadi Na ya. NaCl itu Na-nya adalah golongan 1A. Lihat, dia kan larut ya kan. Na-nya lah larut ya. Berarti semua golongan 1A dia adalah larut, tidak berbentuk endapan ya. Nah, apalagi ininya yang nomor 2. Semua senyawa amonium dapatlah larut. Berarti kalau ada di suatu persamaan reaksi nanti membentuk ion amonium ya, berarti dialah larut ya. Bukan dia yang membentuk endapan berarti ya. Oke, terus apa lagi? Semua senyawa yang mengandung nitrat, klorat, nitrat itu NO3 minus, klorat itu ClO3 minus, perklorat itu ClO4 minus, dapatlah larut ya. Semua yang mengandung kata dia. Coba kita lihat. Nah, ini kan ada nitrat juga kan? Larut ya. Oke. Nitratnya larut. Oke. Kalau AgNO3 itu kan senyawa yang mengandung nitrat ya, makanya dia terionisasi ya. Oke. Nah, AgCl ini kan tidak mengandung nitrat lagi ya kan? Makanya dia berbentuk endapan. Nah, NaNO3 ada nitrat, ada golongan 1. Iyalah larut, makanya berbentuk ion ya. Itu dia maksudnya ya. Udah ngerti? Ngerti. Terus apa lagi nih? Sebagian besar hidroksida atau OH- tidak dapat larut. Nah, berarti yang mengandung OH- dalam senyawanya ya, sebagian besar, berarti sebagian kecilnya bisa larut ya kan. Tapi sebagian besarnya tidak dapat larut. Nah, sebagian kecil yang dapat larut itu siapa? Hidroksida yang bergabung dengan golongan 1A. Misalnya NaOH. Na itu adalah golongan 1A ya. Ini yang online nggak bisa gini-gini ya. Ya, golongan 1A NaOH ya kan, berarti dia adalah dapatlah larut. Tapi kalau misalnya MgOH 2 kali itu gimana? Tidaklah larut ya. Nah, apalagi di sini dan BaOH 2 kali. Berarti kok BaOH 2 kali itulah larut. Sedangkan CaOH 2 kali sedikitlah larut. Ini kalau konsentrasinya sedikit dia masih larut itu maksudnya. Tapi kalau sudah banyak berbentuk endapan ya. Oke, yang kelima apa dia bilang di sini? Di sini ada nggak ada contohnya yang OH itu?
Nggak ada ya. Yang nomor 5, sebagian besar senyawa yang mengandung klorida, bromida, ionida dapatlah larut ya, sebagian besar ya, sebagian besar berarti kecuali kata dia. Kation yang bergabung dengan halogen ini, halogen kan, golongan 7 kan? Nah, kation Ag+ dengan halogen itu berbentuk endapan. Hg2 2+ dengan halogen berbentuk endapan. Pb2+ berbentuk endapan. Dari contoh tadi yang ada Cl-nya, NaCl. Nah, ini tergolong Ag kah, Hg kah, dan apa tadi lagi satu lagi? Pb kah? Enggak kan? Makanya dia larut. AgCl. Nah, ada Ag-nya. Makanya dia padatan. Itu dia melihatnya ya. Nah, yang nomor 6 Pak dia bilang lagi, semua karbonat atau CO3 2- fosfat ya, ini ion semua ya. Ion apa nih Ani? Anion ya. Fosfat PO4 3- dan sulfida S2- tidak dapat larut ya. Ya, kecuali jika bergabung dengan 1A dan amonium. Ada nggak di sini contohnya? Nggak ada ya. Intinya gitu, kalau ada senyawa yang mengandung karbonat, fosfat, sulfida, jika dengan golongan 1A dia bergabung atau dengan amonium, dia dapatlah larut. Tapi kalau selain 1A dan amonium ini, dia berbentuk endapan ya. Terus yang 7 apa lagi? Sebagian besar sulfat atau SO4 2- dapatlah larut ya. Kalsium sulfat ya, CaSO4 2 kali dan perak 2 sulfat AgSO4 sedikit lah larut. Kok sedikit larut gimana tadi? Kalau dalam konsentrasi besar dia berbentuk endapan ya. Barium sulfat, merkuri 2 sulfat dan timbal sulfat tidak dapatlah larut. Berarti ini malah konsentrasi kecil pun tidak dapatlah larut. Ini kalian baca aja lah intinya ya. Oke. Jangan marah lah. Ya, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Mungkin nanti aplikasi soal yang ion pendamping, ion total itu ada di apa tambahannya di mana? Di mana? Di tutorial. Kalian jangan malas tutorial. Kalau malas ya kalian sendirilah. Ada absennya ya? Kita nggak ada absen. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari, kenapa sih penting dipelajari endapan, nggak endapan gitu ya kan? Nah, ini tahu nggak kalian apa ini? Ini pipa ya. Pipa yang sudah ada karatnya, ada endapan di dalam itu ya kan? Nah, apa-apa? Ada ya? Nah, usus buntu karena minum soda. Kenapa? Pernah nggak kalian usus buntu? Kebanyakan minum soda. Sorry ya, maaf ya. Maaf ya. Saya kira nggak ada. Ya. Adik saya dulu tuh, dia suka kali minum soda, tapi udah operasi ya. Nah, saya kirain kan dia kan pun nggak pernah makan biji cabai, dia nggak suka pedas ya kan. Apa tiba-tiba dia kumat usus buntu ya? Ternyata dia suka minum soft drink, dia kan asrama dulu, jadi kan nggak dikontrol lah kan. Mohon maaf ya intinya. Oke. Ini ternyata isinya ya kan. Itulah ini apa kalsium karbonat. Kenapa? Karena soda itu rupanya bereaksi dengan kalsium mungkin dari giginya, dari apanya, dari tulangnya ya kan, mengalir ke usus buntu gitu. Jadi dia inilah kumat lah gitu. Terus harus diangkat gitu. Ya. Jadi bukan karena biji cabai aja kita ini apa bisa usus buntu ya. Kalian jangan banyak-banyak ini ya, kayak misalnya ginjal juga kan mau kali itu ya kan. Nah, itu dia. Adik, kenapa saya ngomong usus buntu? Karena kejadiannya di adik saya ya. Bukan ini ya. Ini ya di pipa ya. Nah, ini pipa. Kenapa harus kita mengetahui reaksi pengendapan ini? Karena nanti biar mudah gimana solusi membersihkan pipa ini. Atau sekarang pipa kan udah ada lapisan tuh, lapisan anti pengendapan. Nah, itu tujuannya kita belajar ini ya. Bukan macam-macam. Kok di bidang kesehatan ya seperti usus buntu tadi kan, supaya jangan orang minum sembarangan soda. Apalagi jigong kita ya. Ya.
Itu kalau nggak sikat gigi ya kan ada endapan. Nah itu mungkin ada reaksi terjadi antara garam yang kita makan ya kan dengan zat makanan kita gitu kan, ya enggak? Itu dia, makanya ada pokoknya kalau udah ada endapan pasti udah ada reaksi-reaksi yang tidak diinginkan itulah ya. Itu dia di kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam jam berapa? Kok 5 menit lagi sih? Banyak ini. Masih lama. 25 menit lagi ya. Oke, di dalam suatu larutan berair juga ya, ada yang namanya larutan asam basa ya. Ini karena berair ya. Jadi kita tinjau prinsip asam basa yang mana kalian? Ini apa? Di SMA ada yang belum dapat pula ya kan. Ini ya asam basanya ya. Nah, teori asam basa itu ada 3 ya secara umum ya. Yang pertama Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowry. Ini apa maksudnya gini-gini, lihat ke atas ada jawabannya di atasnya. Yang keempat apa? Lewis. Nah, yang perlu diterapkan kalau larutan berair karena kita pakai pelarutnya adalah air adalah yang Arrhenius ya. Apa definisi asam basa menurut Arrhenius ya? Asam menurut Arrhenius itu adalah suatu zat yang mana di dalam air ya menghasilkan ion H+. Kalau basa ion OH- ya. Oke. Nah, apa sih asam itu? Suatu yang berasa masam ya kan? Apa asamnya? Sesuatu yang berasa masam ya. Misalnya cuka asam nggak? Asam. Nah, kalau basa itu apa? Sesuatu yang berasa basa atau agak pahit dia ya. Sabun kalian pernah makan nggak? Makan. Oke. Nah, agak pahit kan? Nah, itu adalah basa ya. Nah, ini tadi asam dulu ya. Misalnya cuka mempunyai rasa asam ya. Asam dari cuka itu dari senyawa asam asetat ya atau asam etanoat tadi ya. Nah, dan lemon. Nah, lemon itu apa? Asam. Kadang ada lemon itu yang manis atau asam? Lemon yang asam ya. Itu ada juga asam di dalamnya adalah asam apa? Sitrat ya. Oke. Serta buah-buahan sitrun lainnya mengandung asam sitrat ya. Nah, Bu, dari mana kita tahu asam atau basa? Apakah kita rasa semua? Nah, cobalah kalian rasain asam klorida, asam sulfat, meleleh lah lidah kalian ya kan. Jangan hanya ada nanti indikator ya, namanya indikator ya. Yang indikator itu contohnya adalah kertas lakmus ya. Nah, kertas lakmus ya kan. Bagi yang belum tahu kertas lakmus ada di sini. Oh, dia nanti ada kertas ya kan, warnanya satu kadang merah gitu, kadang biru ya. Nah, yang merah itu ya, jika diletakkan di dalam larutan bersifat asam, dia tetap merah. Kalau yang biru diletakkan di tempat asam, dia berubah menjadi merah. Kalau ke basa ya, yang merah menjadi biru, yang biru tetap biru. Itu kalau kertas lakmus biasa ya. Ada juga nanti di penelitian kalian lihat nanti. Ini kok ada ini kayak mana lah ini gitu kan? Kok beda dari yang dijelaskan. Di kimia dasar penjelasannya hanya itu aja dulu. Nanti kalau udah kalian tingkat lanjut ya, ada perubahan-perubahan tertentu pewarnaan ya. Kalau asam itu di rentang berapa warnanya? Kalau si basa di rentang berapa warnanya, tergantung senyawa yang menjadi indikator di dalam itu ya. Oke, misalnya contoh nanti kalian pernah nggak ini aja apa? Sebentar, ini apa namanya tuh kol biru atau kol ungu pernah nggak? Nah itu coba kalian semprot pakai jeruk, nanti ekstrak itu gini ya, nanti kol ungunya kalian hancurkan ya, saring ya, larutan ungunya itu ya, kalian letakkan di 2 wadah yang berbeda ya, satu kalian tuang air sabun sedikit, satu
lagi air jeruk, nanti pasti berubah warnanya itu. Ya, itu dia indikator juga, indikator asam baka. Kenapa dia bisa menjadi indikator? Karena dia mengandung senyawa metabolit sekunder antosianin namanya. Apa sih antosianin itu, Bu? Nanti aja itu. Mungkin nanti kalian ada penelitian nanti ya kan? Ya kan? Tapi kalau penelitian kalian semua antosianin nggak usah lah hubungi saya semuanya ya kan. Capek saya nanti yang membimbingnya ya. Oke. Ini aja sekarang itu dibuat orang ya, kemasan ya di luar negeri. Nah, kalau misalnya kan ada ayam misalnya ya kan, ayam dikemas jadikan plastik ya. Terus ada di situ dibuat indikator. Nah, bulat dia biasanya kecil ya kan. Nah, kalau ayam itu udah busuk, nanti indikator itu akan berubah warna. Itu dia. Nah, kalau misalnya masih segar, dia tidak berubah warna. Itu cara mengetahui pakai indikator ayam tiren dan ayam masih segar. Tiren itu apa ya? Mati kemarin. Mati kemarin ya. Banyak ininya. Ilmu yang bisa didapatkan intinya ya. Nah, ini dia kan. Asam menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan ya. Berarti kalau ungu tadi kan warnanya ungu ya kan? Nah, kalau kalian taruh asam berubah warnanya ya. Kembang sepatu. Nah, gitu juga bisa dia. Bisa. Kalau kalian mau coba-coba nanti cobalah. Ya. Kalian bisa buat paten juga kan. Dulu ada tuh anak SMA buat Apa sih? paten ya, dia mengidentifikasi borak ya. Borak itu ada boraknya, berubah warnanya. Nah, jadi paten itu. Kalian kalau mau pematenan cobalah kalian yang belum ada tumbuhan menjadi indikator ya kan. Tapi sebetulnya indikator cerdas deteksi apa gitu ya kan. Tapi harus bersifat asam ataupun basah gitu. Kita harus kalian uji dulu di lab ya. Ya udah matiin MCB motornya. Nah, asam juga ya dapat bereaksi dengan logam ya, menghasilkan gas oksigen. Ke bawahin. Oksigen. Ke bawahin. Ada off kan tulisannya. Nah, ini Bu, gasnya kok bukan oksigen kan? Ini hidrogen. Ya, nanti coba ya. Putus ya. Ya udah, nyalain nyala. Ininya dicabut kan? Lo mau pakai baterai yang mana sih? Ini tuh habis mas baterainya mas. Iya, ini pakai baterai yang mana? Ya mana gue tahu ini kan kemarin kakak lo. Ya udah cabut itu baterai yang barunya. Nyalain MCB-nya ke atas. Gimana sih? Lupa mulu dah. Nyalain MCB-nya. Ya udah ke atasin. Terus Udah bernyala. udah dicas. Itu ada asamnya di dalam itu ya, itu reaksi penetralan dia. Udah netral nanti baru dia berbusa ya kan. Habislah satu botol sabun kalian baru dia berbusa ya. Nah, tadi asam, sekarang baca memiliki rasa pahit
basah terasa licin, ya kan? Sabun licin kan? Jangan ngerjain orang pakai sabun ya. Kalian kan taruh di lantai ya kan? Masuk orang ini biar terpleset lah dia kan tuh jangan ya. Nah, apa tadi kalau basah? Di dalam air menghasilkan ion OH Mi. Kalau saya bilang ion, jangan OH aja jawabannya. OH Mi minus ya, yaitu anion ya. Misalnya sabun yang mengandung basa ya, memiliki sifat ini. Sifat ini apa? Nah, sifatnya satu, memberikan perubahan warna pada zat warna tumbuhan sama seperti asam tadi. Makanya tadi saya suruh kalian praktek kalau ungu tadi airnya nanti kan satu pakai asam apa terserah ya kan, satu lagi pakai sabun. Nanti ada perubahan ya. Atau kalian kalau nggak suka praktek lihat aja di YouTube ya kan, pasti ada ya kan. Nah, yang kedua, larutan basa dalam air mengantarkan arus listrik ya, karena tadi menghasilkan ion juga dia OH minus ya. Nah, kenapa ya yang berion itu semuanya mengantarkan arus listrik, yang tidak mengionisasi itu tidak? Kenapa ya kira-kira ya? Kenapa ya? Kalian orang baik ya kan? Misalnya orang baik ini, tiba-tiba ada yang memproses akan menjadi jahat walaupun sedikit ya kan? Ya enggak? Nah gitu juga dia. Misal tadi kan apa? Na plus, Cl min, kan itu dia. Nah datang listrik ya, listrik. Zrut. Elektron di sini kan berlebih satu ya kan? Dilempar ke Na dilempar ke Cl, kayak gitu dia. Jadi elektronnya mengalir, makanya mengalir ke kita yang mencolokkan ke stop kontak ya. Terus kena seluruh tubuh kita, is dead ya. Enggak, kalau arusnya besar ya. Nah, contoh basa itu misalnya senyawa NH3 ya. Nah, NH3 ini jangan kalian rasa ya, tapi pakai indikator. Ini racun ini kalau kalian misalnya hirup NH3 atau amonia ya kan. Nah, hemoglobin di dalam darah kalian itu apa? Fe2+ ya kan. Nah, mengikat oksigen. Fungsi hemoglobin kan mengikat oksigen ya kan. Nah, jika ada amonia nitrogen ya, lebih cepat Fe2+ itu mengikat nitrogen daripada oksigen. Ya, makanya kalau ada NH3 ya, oksigennya itu telat masuk, NH3-nya di luar, makanya kita keracunan ya. Oke, ada yang mau bertanya? Intinya dia di dalam air, berarti NH3 ini di dalam air ya kan. Di dalam air berarti tambah H2O ya kan. Menghasilkan OH minus dan apa di sini berarti? OH minus dan NH4+ ya. Nah, ini tadi saya bilang tadi, kalau di dalam air prinsipnya adalah arrhenius ya. Ini pergambarannya asam klorida tadi ya kan di dalam air menghasilkan H3O+. H3O+ ini H+ ya. Plus ya. Kalau air yang udah mengikat H+, itu berarti kan ada airnya, ada H+nya. Jika dibuat secara disatukan H3O+ ya. Ditambah Cl min, makanya dia itu asam ya, menurut apa nih? Arrhenius. Kalau basa menurut Arrhenius, ini yang saya bilang tadi, NH3 ditambah H2O menghasilkan OH min dan NH4+ ya. Nah Bu, ini kok ada yang satu arah ya kan, ada yang dua arah. Nah kalau yang satu arah tadi mengion secara sempurna. Nah kalau untuk asam basa ya, asam kuat, basa kuat mengion sesempurna ya. Kalau asam lemah, basa lemah terion sebagian. Nah berarti NH3 di sini lemah atau kuat? Lemah ya. Nah, dari itu asam kuat, basa kuat, itu elektrolit kuat ya. Termasuk elektrolit kuat selain senyawa ionik. Senyawa ionik kan tadi tahu kan, logam dan non
Logam ini kan dia non logam kan? Ya kan? Berarti itu ada pengaruh asam kuat dan basa kuat juga ya. Nah, ini yang lemah. Nah, ini dia adalah pembentukan secara 3 dimensi ya, H3O+ tadi atau H+ di dalam air ya. Namanya adalah ion hidroni. Nah, ada juga asam basa menurut Bronsted Lowry ya. Tapi kita tadi kan belajarnya cuman di air ya kan. Jadi kita patokannya Arrhenius aja. Yang Bronsted Lowry ini cuman penjelasan aja kok. Penjelasannya apa? Kalau asam Bronsted Lowry berarti dia apa? Donor proton. Kalau basa Bronsted Lowry dia asetor proton. Donor proton berarti yang melepaskan proton. Aseton berarti dia bergabung dengan proton ya. Nah, ini kita belajar di mana? Di Kidas 2 nanti secara ininya ya. Nah, asam itu ya kan ada monoprotik, ada diprotik, ada poliprotik. Apa yang membedakannya? Nah, kenapa dibilang asam monoprotik? Yang tahu? Jika di dalam air menghasilkan 1 H+ ya. Nah, Bu, CH3COOH ini kan 3 H+-nya, ya kan? Itu kok monoprotik? Ya, CH3COOH di dalam air dia tetap menghasilkan H+ saja dia, ya, bukan H+-nya 2 kali, ya. Makanya dia monoprotik. Nah, jika kesetimbangan seperti ini berarti dia asam lemah atau kuat? Lemah, ya. Asam diprotik H2SO4. Nah, di dalam air ya kan H+ HSO4- ya. Nah, ternyata HSO4- ini bisa lagi terionisasi menjadi H+ ya kan, menghasilkan SO4 2-. Berarti di dalam air berapa H+ jadi ditemukan? 1, 2. Makanya diprotik ya. Nah, asam triprotik gitu juga H3PO4. Nah, ini dia ada 3 reaksi ya. Nah, kalau yang panahnya 1 berarti elektrolit kuat, asam kuat ya kan. Nah, kalau yang untuk diprotik ya, yang pertamanya adalah elektrolit kuat, asam kuat. Nah, jika sudah terionisasi sekali lagi dia menjadi elektrolit lemah, berarti dia adalah asam lemah. Yang mana asam lemah di sini? Berarti yang asam lemah adalah HSO4- ya. Bukan H2SO4-nya yang lemah ya. Jadi kalau ditanya orang H2SO4 itu asam lemah atau asam kuat? Kuat ya. Nah, ini dia bilang identifikasi spesies berikut sebagai asam Bronsted, basa Bronsted atau keduanya. Nah, tadi apa asam Bronsted? Yang melepaskan proton atau H+. Nah, ini bukan Arrhenius ini, berarti di sini tidak ada air ya yang terlibat ya. Atau ada air boleh juga, tapi kita tinjau adalah proton. Nah, H dan I itu gimana? Yang mana asam Bronsted-nya, yang mana basa Bronsted-nya? Ini gimana ini? Ini HI ini apa nih? Asam Bronsted atau basa Bronsted? Asam ya. CH3COO-. Dia di sini di spesies ini ya, ini produknya. Ini asam atau basa Bronsted? Nah, ini yang ini basa Bronsted. Ingat ada Bronsted-nya ya. Nah, ada juga nanti reaksi penetralan yang saya bilang ya. Nah, misalnya ada suatu larutan suatu asam semua dia kan. Nah, mau kita netralin gimana? Berarti kita tambah basa. Jika suatu spesies atau suatu wadah itu basa, berarti kita tambah asam. Nah, kenapa dia bisa netral ya? Asam tambah basa pada umumnya menghasilkan garam dan air. Garam dapur. Kalian itu megang garam dapur meleleh nggak? Enggak kan? Nah, makanya ini dia udah netral. Maksudnya netral gimana? Bukan pH-nya netral, tapi keadaannya udah netral ya.
Nah, dia misalnya nih HCl, coba kalian sentuh HCl sekarang, pasti terbakar lah kalian kupas ya kan. NaOH pasti gatal-gatal lah kalian kan. Kalau udah netral mereka berdua menghasilkan NaCl, kalian makan, ya kan? Terus H2O ini kalian minum. Itu dia ya. Nah, nanti kita belajar juga reaksi redox ya. Ini udah jam berapa? 6 menit lagi ya. Nah, reaksi redox ini kan tadi teman saya bilang nggak usah disampaikan gitu kan. Tapi ini saya sampaikan aja sekilas ya. Mana tahu tiba-tiba ada yang ngeheng buat soal ujian redox pula ya kan. Nah, kalau dibilang reaksi redox, apa itu berarti? Ada Nah, kalau reaksi redox itu di persamaan reaksinya ya, itu nanti ada yang menjalani reaksi oksidasi dan ada yang reduksi. Kalau oksidasi aja bukan redox ya. Kalau reduksi aja bukan redox. Berarti kalau misalnya ada soal di bawah ini ya kan, soal di bawah ini, opsi di bawah ini ya kan, yang merupakan reaksi redox adalah gitu kan. Nah, kalau nggak ada dua-duanya, nggak ada oksidasi, nggak ada reduksi, berarti bukan redox ya. Nah, kalau redox itu ya, redox itu ada definisi ya. Satu apa? Pertambahan bilox. Apa itu bilox ya kan? Ya itu kepanjangannya ya kan. Ya enggak. Ada kalau oksidasi dia pertambahan bilox ya kan? Bisa. Terus apa lagi? Elektronnya berkurang bisa ya. Terus apa lagi? Pelepasan hidrogen bisa. Satu lagi penambahan oksigen. Reduksi sebaliknya ya. Misalnya ada senyawa ya. 2 Mg solid ditambah O2. 2 Mg O ya. Nah, kita tinjau ya. Untuk Mg-nya. Mg-nya itu oksidasi atau reduksi gitu ya kan. Dengan mencari apanya? Mencari biloxnya ya. Nah, mencari bilox sudah tahu nggak nih? Yang belum dapat mungkin belum tahu ya. Kayak mana lupa belum dapat kimia? Kayak mana lupa maksudnya? Itu udah dapat kimia. Oh, di SMA-nya ada ya. Emang kalian kan dari SMA ini kan? Tapi kan ada yang bilang kemarin di SMA tidak dapat pelajaran kimia. Oh, SMK ya. Itu kayak mana? Nggak dapat, Bu. Nggak dapat ya? Ya, SMK listrik soalnya. IPS nggak dapat, Bu. Oke. Oke, reaksi redox kita lanjutkan ini aja lah minggu depan ya. Karena ini pembahasan bilox ini kan agak ini sedikit ya kan. Agak harus dijelaskan gitu dia. Ya. Ini berapa lagi? 3 menit lagi kan? Ya udahlah ya. Jangan lupa tutorial ya. Ini kita lanjutkan minggu depan sama konsentrasi ya, mungkin ya. Jadi slide yang ini belum saya kirim ya, habis. Yang tadi baru. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.